Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang menyaksikan video ini, alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak yang harus kita syukuri, dan yang paling penting adalah hal yang paling utama adalah nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat lain itu akan sirna, ya. Nikmat sehat, nikmat kekayaan, nikmat hidup itu akan hilang. Tetapi nikmat iman inilah kemudian nanti yang akan menjadi bekal bagi kita semuanya ketika kita bertemu dengan Allah, dan untuk mendapatkan nikmat yang abadi pula. Tanpa ada iman, tanpa ada Islam, kita tak akan dapat, ya, merasakan kenikmatan yang abadi. Intinya adalah semua nikmat yang kita rasakan, nikmat hidup, nikmat sehat, ya, semua itu juga adalah harus kita syukuri, ya, harus kita ingat selalu. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang memang dianjurkan, diperintahkan, dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian rahmati Allah, kaum muslimin, di sini saya ingin mencoba sebenarnya niatnya adalah untuk murojaah buku. Ini nama bukunya Kasyaful Qana an Mukhtasar Abi Suja. Kitab ini ditulis oleh salah seorang penulis, beliau qadhi, ya, kalau tak salah beliau ini qadhi di Arab Saudi. Nama beliau Syekh Naif Al-Ghifari. Nama lengkapnya ini bisa kita lihat di sini, ya, Naif bin Ali bin Abdullah Al-Ghifari. Ya, beliau menulis buku ini sebagai syarah, sebagai penjelas bagi kitab Mukhtasar Abi Suja. Jadi Imam Abi Suja menulis sebuah ringkasan yang disebut dengan matan. Jadi kalau para talibul ilmi, orang-orang yang memang berkecimpung dalam bidang ilmu keislaman, biasanya mereka sangat masyhur sekali dengan istilah matan, ya. Nah, jadi Syekh ini kemudian mensyarah ringkasan yang telah ditulis oleh Imam Abi Suja Asy-Syafi'i, mensyarahnya, dan kemudian ini pernah kami pelajari, ya. Buku ini dulu waktu saya masih berkuliah di Ma'had Ali As-Sunnah, yang sekarang jadi STAI As-Sunnah. Kami dulu belajar fikih dari kitab ini salah satunya. Nah, jadi saya sekaligus murojaah kitab ini. Saya kira sangat bermanfaat sekali insyaallah kalau di-sharekan kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang mengerti tentang masalah-masalah yang mungkin nanti saya sampaikan ada kekeliruan, mungkin bisa untuk memberikan masukan-masukan terhadap apa yang disampaikan kalau itu ada kekeliruan. Baik, kita mulai saja membacakan kitab ini dan juga coba menyampaikan apa yang dimaksud oleh penulis. Beliau memulai tulisannya dengan mengatakan, An Aunin ibni Abdillah qala. Dari Aun bin Abdillah, beliau mengatakan, Kana ahlul khair yaktubu ba'duhum ila ba'din bihaula'il kalimati salas. Dahulu para ahlul khair itu adalah orang-orang yang gemar dengan kebaikan, ya, termasuk di dalamnya adalah talabul ilmi, para ulama, ya, orang-orang saleh, orang-orang yang gemar, yang senang dengan kebaikan-kebaikan, ya. Yaktubu ba'duhum ila ba'din, mereka selalu memberikan pesan lah kita katakan, ya, memberikan pesan, memberikan message, memberikan tausiah kepada sesama mereka, ya. Yaktubu ba'duhum ila ba'din bihaula'i kalimatis salas, dengan 3 kalimat, ya, dengan 3 ungkapan yang terkenal. Wa yalqa biha ba'duhum ba'dha. Apa itu 3 kalimat yang biasa mereka pesankan, mereka tulis kepada teman-teman mereka, kepada sahabat-sahabat mereka? Yang pertama, ini perhatikan, man amila li akhiratihi kafahullahu azza wa jalla dunyahu. Ya, barang siapa yang bekerja, ya, yang beramal untuk akhiratnya, kafahullahu azza wa jalla
dunyahu. Maka insya Allah Allah akan cukupkan kebutuhan dunianya. Ya, ini ungkapan yang sangat indah ya. Barang siapa yang ingin, yang beramal, melakukan suatu amalan untuk mendapatkan akhirat, maka Allah akan menjamin kehidupan dunianya. Dan ini tentunya tidak asing bagi kita. Kita melihat orang-orang yang bergerak di untuk akhirat, ya, beramal untuk akhirat mereka. Urusan dunia mereka, insya Allah Allah bantu. Ya. Tapi ini bukan berarti harus menjadi kaya raya, harus memiliki banyak uang, tidak. Ya, karena sesungguhnya kita itu kebutuhannya adalah yang cukup untuk hari kita saja. Kita bisa makan hari ini, bisa minum, sehat, ya. Itu sebenarnya sudah cukup. Sudah dikatakan Rasul sebagai tanda-tanda orang yang kaya. Ya, tidak mesti kita memang bisa mendapatkan materi yang besar, walaupun itu tidak dilarang, tetapi paling tidak yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan kita. Ya, jadi jangan takut untuk beramal akhirat kita. Ini pesan. Tentunya bukan untuk kaum muslimin saja. Saya pribadi tentunya harus paling tidak sering menghayati ungkapan ini. Barang siapa yang bekerja, beramal untuk akhirat mereka, maka insya Allah Allah akan cukupkan kebutuhan dunianya. Ya, jadi jangan khawatir untuk beramal untuk akhirat kita, bekerja untuk akhirat kita. Yang kedua, waman aslaha ma bainahu wa bainallah. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka insyaallah Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia yang lain. Mungkin ada yang bertanya, banyak orang yang soleh, rajin sholat, ya rajin ke masjid, ya berpenampilan religius, tapi dengan tetangga, dengan orang lain kayak musuhan saja, ya suka bersikap kasar, ya dengan istri suka sikap kasar. Sebenarnya kalau kita hayati orang yang betul-betul hablum minallahnya itu kuat, baik, betul-betul saleh, ya, maka insya Allah dia dengan manusia juga akan menjadi orang-orang yang baik. Jadi kalau seandainya kita dapatkan ada orang-orang yang mereka rajin ibadah, rajin sholat, tetapi hubungannya dengan manusia buruk, bisa jadi ya mereka masih belum betul-betul menjadi orang-orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini kuncinya. Kalau betul-betul kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, biasanya kita akan berbuah, ya akan membuahkan dalam kehidupan sosial kita. Ya. Kita akan menjaga lisan kita, akan menjaga untuk tidak mengganggu orang lain, untuk tidak menzalimi orang lain, untuk tidak menyakiti orang lain, ya, untuk tidak sombong dan lain sebagainya. Ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, waman aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Barang siapa yang memperbaiki kesendiriannya, ya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya, ala niyatahu. Maksudnya adalah begini. Kadang-kadang ada orang, mereka ketika sendirian, ketika tidak ada di tengah orang ramai, disitulah kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang ada pada mereka lakukan. Ya. Tetapi ketika di depan orang, nampak sebagaikan orang-orang yang soleh, ya, bagikan orang-orang yang paling baik di antara manusia. Nah, ini sebenarnya adalah ketidakjujuran mereka pada diri mereka sendiri. Ya. Allah di sini dipesankan, kalau sebenar-benarnya kita memperbaiki kepribadian kita, ya, kita dalam keadaan sendiri memang kita menjadi orang-orang yang baik, maka insya Allah Allah juga akan perbaiki kita di depan orang-orang ramai. Ya. Allah akan perbaiki pula zahir kita. Jadi jangan dibalik ya, jangan zahirnya saja kita perbaiki, di depan orang kita seakan-akan baik, tetapi di belakang orang ya, kita melakukan segala bentuk kejahatan dan lain sebagainya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dihindari, ya, kita dijauhkan dari tipikal-tipikal, dari tipe-tipe orang seperti itu. Baik, ini pesan-pesan yang biasa ditulis oleh para pendahulu-pendahulu kita, orang-orang saleh dahulu di antara mereka, ya. Ada 3 tadi, ya. Barang siapa yang beramal untuk akhirat mereka, maka yakinilah Allah akan mencukupi kebutuhan hidup dunia kita. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah dengan sebenar-benarnya,
maka insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang baik pula hubungannya dengan manusia yang lain. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, ya kesendiriannya, kepribadiannya, dia akan diperbaiki pula oleh Allah Subhanahu wa taala zahir mereka, ya. Jangan dibalik ya, jangan kita memperbaiki zahirnya saja, tetapi pada saat kita sendirian, kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Kita mulai apa yang beliau tuliskan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami petunjuk kepada ini. Ya, kepada hidayah Islam, kepada hidayah iman. Karena hidayah itu ada dua, ada hidayah taufik namanya, ada hidayah irsyad. Ya, kalau hidayah itu taufik, itu mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan hidayah taufik. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang paling dia cintai, yaitu pamannya, ya Abu Thalib. Ketika dia memohon kepada Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar kiranya pamannya masuk ke dalam Islam, maka Allah menurunkan firman-Nya, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini yang disebut dengan hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik ini mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan hidayah ini bisa betul-betul masuk kepada kita dan dijaga oleh Allah. Jadi ada memang kadang-kadang orang yang beranggapan ya, bahwasanya kalau seorang sudah mendapat hidayah, hidayah itu akan kekal pada diri seseorang. Sebenarnya tidak seperti itu. Hidayah itu dia sama seperti iman, kadang naik, kadang turun. Ya, kadang ada pada diri seseorang, kadang pergi. Ya, makanya Rasul SAW tentang iman ini beliau pernah mengatakan bahwasanya bisa jadi seseorang pada pagi hari beriman kepada Allah dan pada sore hari kufur. Atau pada sore hari dia beriman kepada Allah, pada pagi hari dia kufur. Sehingga sangat penting sekali bagi kita untuk setiap saat meminta, memohon kepada Allah agar kita selalu dijaga hidayahnya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah hidayah taufik ini tadi. Dan ini kita ucapkan ya 17 kali paling tidak dalam satu hari satu malam. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayahkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwasanya penting bagi kita untuk selalu meminta kepada Allah, meminta hidayah taufik ini tadi. Ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan sesungguhnya kita tidaklah akan mendapatkan hidayah kalaulah Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Ini hidayah itu taufik. Nah, ada juga hidayatul irsyad. Kadang ada orang mengatakan begini, kalaulah memang hidayah itu dengan Allah, ngapain lagi kita capek-capek ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya ada nasihat menasihati. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati ini disebut dengan hidayatul irsyad. Ya, kita menunjuk orang supaya sampai kepada hidayah taufik. Ibarat kata ini bagikan sebabnya lah begitu ya. Karena memang sunatullah, Allah itu selalu di dalam penciptaannya, di dalam pengaturannya itu membuat sebab akibat. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat saling menasihati ini tadi sebagai sebab ya untuk sampai kepada hidayatu at-taufik. Makanya walaupun seseorang itu kita nasihati, kita dakwahkan, belum tentu dia mendapat hidayah. Karena hidayah itu memang Allah pilih. Tetapi kewajiban kita untuk menyampaikan hidayatul irsyad ini tadi adalah sebuah kewajiban ya. Jadi kalau hidayatul irsyad kita wajib untuk melakukannya. Sedangkan hidayatul taufik itu betul-betul mutlak di tangan Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian falhamdulillah hamdan daiman abada. Segala puji bagi Allah hamdan daiman abada ya, dengan pujian yang senantiasa abadi untuk Allah. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sarmada. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan untuk para ahli keluarga beliau, wa sahbihi, dan para sahabat-sahabatnya, nujumul huda, ya, yang merupakan bintang dari hidayah itu sendiri. Ya. Orang terbaik setelah Rasul adalah para sahabat dan ahli keluarga beliau.
Ini sudah direkomendasikan oleh Rasul. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yaitu para sahabat-sahabatnya. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah para sahabat, yaitu para tabi'in, summal ladzina yalunahum. Dan orang-orang setelah tabi'in, yaitu tabi'in. Ya, jadi ada 3 generasi ini sudah mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sahabat, yang kedua tabi'in, dan yang ketiga adalah tabi'in. Wa man iktafa atharahum ila yaumil qiyamah wal jaza. Dan juga orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka sampai pada hari kiamat dan hari pembalasan. Amma ba'du. Ya. Kemudian beliau menuliskan, ya, Syekh Naif ini menuliskan, fahada syarhun wasitun limutuni Abi Suja Asy-Syafi'i. Ini, kata beliau, adalah syarah. Syarah itu adalah penjelas. Ya. Jadi ibaratnya begini, Imam Abi Suja membuat ringkasan. Ya, dulu para ulama dulu tuh selalu mereka membuat ringkasan-ringkasan dalam bidang-bidang yang mereka kuasai. Jadi kalau fuqaha biasanya mereka membuat matan-matan tentang fikih. Kalau ahli bahasa mereka membuat matan-matan tentang bahasa. Ya, rangkuman-rangkuman bahasanya. Matan itu maksudnya adalah rangkuman atau ringkasan dalam suatu bidang keilmuan. Kalau fikih ada matan fikih. Ya, salah satu inilah matan Abi Suja. Kalau bahasa biasanya ada matan tentang bahasa, baik itu nahwu ataupun shorof. Ya, akidah begitu juga. Nah, jadi para ulama-ulama dahulu mereka banyak yang membuat ringkasan-ringkasan ini yang kemudian oleh para ulama-ulama setelahnya dibuatkan syarahnya, penjelas dari matan-matan tersebut. Karena apa? Karena manusia-manusia, orang-orang yang berada setelah para ulama-ulama yang menuliskan matan tersebut kadang-kadang tidak bisa memahami dengan mudah apa yang ditulis dari ringkasan-ringkasan para ulama itu, sehingga butuh penjelas, ya, butuh syarah dari para ulama-ulama setelah mereka. Beliau mengatakan, fahada syarhun wasit limatan Abi Suja Asy-Syafi'i. Ini adalah penjelasan yang sederhana, ya, terhadap matan Abi Suja Asy-Syafi'i, terhadap matan fikih yang ditulis oleh Imam Abi Suja Asy-Syafi'i. Imam Abi Suja ini salah seorang alim kabir dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang bermazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, Rasamtu lahul manhaj at-tali. Di dalam menulis syarah ini aku mengikuti metode seperti berikut ini. Ya, yang pertama, haristu fihi qadral imkan ala alla takhlu mas'alatun min dalilin aw ta'lilin. Ya, aku mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin. Haristu itu artinya semangat, ya. Jadi beliau berusaha untuk sekuat semaksimal mungkin kalau bahasa kita, ya, agar di dalam satu masalah yang disampaikan, ya, itu dibarengi dengan pendalilan, ya, dengan penyebutan dalil atau ta'lil. Ta'lil itu sebab, ya, sebab kenapa dia sampai kepada hukum misalnya wajib, sunnah atau haram. Ya. Beliau berusaha untuk mendatangkan setiap masalah yang nanti akan ditulis di buku ini, berusaha untuk mendatangkan dalil-dalilnya. Ta'widan lit-talib ala akhdhil hukmi bidalilihi. Ya, ini sebagai bentuk pembiasaan bagi pelajar, ta'widan, pembiasaan lit-talib, ya, bagi para pelajar ala akhdhil hukmi bidalilihi, agar mereka terbiasa mengambil sebuah hukum berdasarkan dalil-dalilnya. Ya. Wala astaqsi, dan namun demikian aku tidak berpanjang lebar di dalam penyampaian dalil-dalil tersebut, tidak terlalu tafsil, ya. Li'annahu la yumkinul iktisa' ma'a qasdil ikhtisar. Kenapa? Karena beliau bermaksud menulis buku ini secara ringkas. Ya, jadi kalau seandainya ditafsil lagi dalil-dalil tersebut, tentu akan menjadi sangat panjang sekali. Dan ringkas ini pun kalau kita perhatikan, ya, sudah 438 halaman. Ya, ini menurut beliau ada ringkas. Tapi memang kalau kita perhatikan, ya, kaum muslimin rahmati Allah, ikhwatal iman, rata-rata buku-buku fikih yang ditulis para ulama-ulama itu berjilid-jilid, ya. Kitab Al-Um yang ditulis Imam Syafi'i itu berjilid-jilid, ya. Bukan dia satu jilid, tapi banyak jilid-jilidnya, ya. Jadi ini ditulis beliau, ya, syarah ini menurut beliau ini masih ringkas, walaupun bagi kita yang mungkin jarang membaca, ini terasa sangat panjang sekali. Padahal ini sebenarnya adalah ringkas.
Kemudian beliau mengatakan salaktu fihi tariqata syarhil mamzuj bi ibaratin sahlah wadihah. Ya, aku menggunakan, ya, menjalani metode syarah mamzud, ya, penjelasan yang campuran, misalnya penjelasan yang mungkin maksudnya ringkas, ya, ringkas bi ibaratin sahlah wadihah, dengan bahasa yang mudah dan jelas, ya, mudah dan jelas. Apa tujuannya? Liyata'awwada at-talibu ala manhajil awail, supaya para pelajar terbiasa dengan metode orang-orang dahulu. Ya, orang dahulu itu, para ulama-ulama dahulu itu memang kalau di dalam menulis masalah-masalah untuk para pemula biasanya sangat ringkas. Contohnya sekali adalah matan-matan ini. Matan-matan ini, ya, ringkasan-ringkasan seperti matan Abi Suja atau matan-matan yang ditulis para ulama-ulama dahulu, ini sebenarnya diperuntukkan untuk para pemula. Ya. Namun sekarang disyarah kembali oleh para ulama-ulama setelah mereka. Wa fin niyah, kata beliau yang menulis ini, Syekh Naif, beliau punya niat, kalau seandainya Allah izinkan, Allah bantu, an asna aqba kulli faslin au kitabin mu'tasiran mukhtasaran lisyarhi. Beliau punya niat, mungkin nanti di ke depan harinya, kata beliau akan membuat di akhir setiap bab yang ditulis ini ringkasan-ringkasan, ya, dari syarah tersebut. Asluku fihi tariqat ta'lif al-madrasil hadis. Ya, aku menggunakan mengikuti metode penulisan buku ajar dengan metode terbaru yang hari ini, ya. Liyajma asy-syarhu bainal mu'asirah wa taqlid, supaya penjelasan kitab syarah yang beliau tulis ini tadi itu menggunakan metode klasik, ya, metode para ulama-ulama dahulu yang modelnya ceramah, dan metode ulama-ulama muasir, yang dibuat dalam bentuk perbab, begitu kan, sehingga mudah untuk diikuti, mudah untuk menarik untuk dibaca, begitu. Kemudian beliau mengatakan, lam akhruj an kalamil musannif illa fi mawatin yasirah talaban lil ikhtisar. Aku tidak keluar, tidak tidak akan jauh-jauh menyimpang dari apa yang ditulis dari ucapan-ucapan musannif, ucapan Imam Abi Suja, kecuali pada beberapa tempat, ya, pada beberapa tempat yang butuh illa fi mawatin yasirah talaban al-ikhtisar, ya, kecuali pada beberapa tempat, ya, kata beliau itu. Kenapa beliau tidak banyak menyimpang dari ucapan penulis matan, supaya tidak terlalu panjang, ya, untuk ikhtisar. Kemudian beliau mengatakan, lam ata'aqqab al-musannif illa fi mawatin badali minal ansab ta'aqqubuhu. Kemudian juga beliau mengatakan dia tidak akan banyak melakukan kritikan, ya, terhadap penulis buku aslinya, yaitu penulis ringkasan matan Abi Suja ini tadi, kecuali pada beberapa tempat yang menurut beliau itu cocok untuk dilakukan bukan kritikan sih sebenarnya, catatan istilahnya, untuk dikasihkan catatan padanya. Wa fi mawatin ukhra jaraitu ala ma masya alaihi min ghairi ta'aqqubin. Sedangkan dalam banyak tempat beliau lebih memilih atau mengikuti apa yang ditulis oleh Syekh Imam Abi Suja ini tadi, tanpa ada catatan-catatan, tanpa ada kritikan-kritikan. Kai la yatashattad at-talib bi kasratit ta'aqqubat. Tujuannya adalah supaya pelajar yang membaca buku ini tadi tidak merasa terganggu, ya, pikirannya dengan banyak sekali macam kritikan, ya. Karena kan kalau seandainya kita baru belajar, kemudian disuguhkan dengan banyak perbedaan-perbedaan pandangan, itu kan akan membuat kita menjadi rancu, ya, Sehingga kata beliau dalam metode beliau mensyarah ini, beliau tidak banyak melakukan penyampaian perbandingan pendapat, karena memang sebenarnya dalam masalah fikih itu banyak sekali khilaf, ya. Kalau seandainya kita baca semua dan kita tidak punya basic yang kuat, kita akan bingung sendiri mana sih pendapat yang paling kuat, gitu. Kemudian, ya, haristu fi masail yasirah ustusyira fiha al-khilaf ala zikril khilaf al-ali.
Namun beliau juga berusaha di dalam masalah-masalah yang sederhana, yang terkenal, yang ada khilaf-khilaf yang masyhur di dalamnya, untuk beliau sebutkan, ya, untuk beliau sebutkan dengan ringkas. Tanmiyatan li mamlakatit talib. Tujuannya adalah untuk membiasakan para pelajar, ya, untuk membiasakan para pelajar wa ta'widan lahu alal khilaf al-ali, untuk menerima perbedaan. Ya, jadi tujuan beliau, kalaupun beliau menyampaikan beberapa pandangan nantinya pada beberapa tempat yang masyhur memang ada khilaf di situ, tujuannya adalah supaya pelajar yang membaca buku beliau ini tadi terbiasa dengan menerima perbedaan pandangan. Wa annal mansyud huwal haq was shawab ma'a man kana. Dan yang paling dibutuhkan dalam masalah-masalah khilaf itu, huwal haq was shawab, adalah kebenaran, ya. Hak kebenaran, ma'a man kana, walau bersama siapa kebenaran itu berada. Jadi beliau mencoba untuk menjelaskan kepada kita supaya kita tidak terlalu fanatik dalam satu mazhab tertentu. Jadi kita mencoba untuk lapang dada, menerima beberapa perbedaan di kalangan para ulama, dan kita mengambil dari perbedaan tersebut pendapat yang paling kuat, ya, pendapat yang paling benar. Ya, karena tidak semua perbedaan itu sama-sama kuat. Ada beberapa perbedaan memang dia pendapat A, pendapat fulan lebih kuat daripada pendapat si fulan, begitu. Nah, jadi di sini beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang itu. Wadaf'an lima dzakarahu asy-Syatibi fil muwafaqat, dan sebagai bentuk penjagaan dari apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat. Imam Asy-Syatibi kemudian mengatakan, min anna i'tiyadul istidlal li mazhabin wahid rubbama yaksibu at-talib nufuran wa inkaran li madhhabin ghairi madhhabihi. Ya, membiasakan mengambil dalil hanya dari satu mazhab saja. Ini catatan, ya, penting. Membiasakan mengambil istidlal, mengambil dalil dari satu mazhab saja, rubbama yaksibu talib, ini bisa jadi menyebabkan seorang yang belajar tentang suatu masalah tersebut, nufuran wa inkaron, lari, ya, dan mengingkari mazhab selain dari mazhabnya. Ya. Kan banyak kita lari, kan, oh kami kan mazhab fulan, kami kan mazhabnya mazhab ini, ya, mazhab Hambali, kami kan mazhabnya mazhab ini. Jadi kalau semua pandangan-pandangan dari mazhab lain ditolak mentah-mentah. Ya, ini sebenarnya kata Imam Asy-Syatibi, kalau biasa seperti ini akan menyebabkan seorang pelajar itu mudah menolak mazhab selain dari mazhabnya. Min ghairi itla', tanpa ada keinginan untuk meneliti lebih lanjut, alama khudhihi, atas apa yang dia ambil, yang penting dari mazhab fulan, udah ambil saja, begitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Ya, tentunya kita yang paling yang seharusnya kalau kita punya kemampuan atau paling tidak kita belajar untuk itu, mengambil yang paling benar dari perbedaan-perbedaan tersebut. Apa hasil dari ini semua? Kata Imam Syatibi, fayurithu dzalika hazazatan fil i'tiqad fil a'immatil ladzina ajma'an nas ala fadlihim wa taqaddumihim fid din. Maka hal itu, pembiasa dengan mengambil satu mazhab kemudian meninggalkan mazhab yang lain, menyebabkan muncul, ya, satu semacam rasa ketidaksenangan, ya. Hazazah itu sebenarnya rasa permusuhan, ya. Rasa ketidaksenangan, rasa ketidakyakinan fil i'tiqad fil a'immatil ladzina ajma'an nas ala fadlihim wa taqaddumihim fid din. Ya, di dalam masalah keyakinan kita terhadap imam-imam yang mana para manusia, orang-orang sudah sepakat terhadap keutamaan, kemuliaan mereka, ya. Wa taqaddumihim fid din, dan mereka didahulukan di dalam masalah agama. Paling tidak imam yang 4 yang kita ketahui, kan. Jadi kalau seandainya, kan banyak itu kita lihat di lapangan, asal sudah, kalian kan mazhab Hambali, kalian kan mazhab Hanafi, kalian kan mazhab ini. Seakan-akan apa yang datang dari Imam Ahmad bin Hambal itu sesuatu yang salah, ya. Saya pernah membaca bahwasanya dulu itu, ya, itu bahkan di Arab Saudi, di Masjidil Haram itu pernah sempat terjadi satu masa mazhab Syafi'i sholat sama
rombongan mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali sholat bersama rombongan mazhab Hambali. Sampai seperti itu, membuat jadi ta'assub yang berlebihan di dalam bermazhab. Ini tentunya adalah sesuatu yang tidak diinginkan ya. Jadi tujuan beliau itu di situ. Waddila'ihim bimaqasidis syari' wa fahmi aghradihim. Kemudian kita lanjutkan lagi, min manhaji anni la u'arrif al-wadihat fil ghalib wala ughriqu fil mustalahat. Di antara metode yang aku gunakan, kata beliau, aku tidak akan menjelaskan sesuatu yang sudah jelas, ya. Wala ughriq fil mustalahat, dan aku tidak terlalu panjang lebar di dalam istilah-istilah, kata beliau. Idza qultu was-sahih aw war-rajih, apabila aku mengatakan di dalam syarah beliau nanti, beliau mengatakan yang benar atau yang rajih, ya rajih itu artinya pendapat yang paling kuat, fal murad fi nazari, maka yang beliau maksud adalah itu menurut pendapat beliau, ma lam ansibhu li ahadin, ya, yang tidak aku sandarkan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya nanti di tulisan beliau mengatakan, beliau setelah menyampaikan beberapa pendapat, beliau mengatakan war-rajih atau was-sahih, itu maksudnya adalah menurut beliau. Kemudian yang terakhir, takhrijul ahadits alladzi fil hawashi wa kadzalika al-asilah allati fi nihayatil fusul hiya min sani ahadil bahithin jazahullahu khairan. Adapun katanya takhrij hadis, ya, takhrij hadis itu maksudnya yang menjelaskan tentang ini hadis di kitab apa, dari mana sumbernya, itu namanya takhrij hadis. Yang ada di catatan kaki serta soal-soal yang ada di akhir setiap bab, setiap pasal yang beliau tulis, itu bukan tulisan beliau, kata beliau. Itu adalah hasil dari salah seorang peneliti, ya, salah seorang bahis itu peneliti yang membaca buku beliau, kemudian memberikan takhrij terhadap hadis-hadis yang beliau sampaikan dan membuat soal-soal di akhir setiap bab yang beliau tuliskan. Kama unabbihu bi anni taraktu tawthiq nuqul amdan li alla yathqul al-kitab bil hawashi lakin al-bahis alladhi kharraja al-ahadith wasaqa huwa min ghairi talabi jumlatan minan nuqul fa abqaitu ma wathaq wa taraktu ma ahmal. Wallahu ta'ala alam. Wa ba'du fa inal kitab mazala bu'dun fi marhalatil makhad. Ini syair, mungkin syair ya, potongan syair. Kalau saya syair-syair ini agak sulit memahaminya. Farahimallah imra'an ahda ilayya uyubihi. Farahimallahu imra'an ahda ilayya uyubahu. Ya, intinya beliau mendoakan orang yang telah memberikan kepadanya mana aib-aibnya, ya, artinya memberikan kritikan kepada beliau dan lain sebagainya. Ini muqaddimah, ya, muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Naif bin Ali bin Abdullah Al-Ghifari. Nah, paling tidak ya nanti insyaallah saya akan juga coba melanjutkan tentang ini. Kita pada video ini masih tentang muqaddimah ini saja. Paling tidak kita sudah tahu bagaimana cara beliau atau manhaj beliau, metode beliau di dalam penulisan syarah Mukhtasar Abi Suja ini tadi. Dan insyaallah pada video selanjutnya kita akan masuk ke biografi Imam Asy-Syafi'i, ya, biografi Imam Syafi'i. Dan untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, memang mungkin membosankan ya, mendengarkan ceramah ini membosankan biasanya. Kalau kita di kelas pun kadang-kadang mengantuk mendengarkannya, tapi tidak masalah karena memang niat utama saya adalah murajaah buku ini. Namun kalau misalnya ada yang mendengarkan, maka alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi faidah baginya dan bagi kaum muslimin yang mendengarkan video ini. Kita cukupkan sampai sini untuk video ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.